Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, apa kabar kawan wajib pajak? Bertemu kembali dengan kami di sini dalam acara Ngojeks, ngobrol bareng Jacksman. Ya, dari Wakanda turun ke bumi, bertemu di stasiun Cipete lalu ke Bekasi. Cakep. Ya, bertemu kembali dengan kami bertiga di sini dalam Ngojeks tema SPT Unifikasi. Baik, dalam Ngojeks kali ini saya Bayu Santoso ditemani oleh dua orang teman kami yang sebagai narasumber. Di sini ada Kak Titin, silakan. Halo kawan pajak, saya Titin Sri Sunarsi, saya penyuluh di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Ya. Ya, halo kawan pajak, selamat pagi, assalamualaikum. Saya Ishak Ibrahim, penyuluh di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Iya, baik kawan pajak. Pada Ngojek edisi kali ini kami akan ngobrolkan terkait dengan tema SPT Unifikasi berkaitan dengan Per 11 tahun 2025 ya. Di sini kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari kawan pajak semuanya yang akan kita obrolkan tentunya di sini dengan narasumber kita. Baik, langsung saja kita bahas terkait tema SPT Unifikasi ya Kak Titin ya. Siap. Ini ada pertanyaan nih. Pertama mungkin buat Kang Ishak dulu nih, Kang Ishak. Iya, ini terkait Bupot di era Kortek nih pembuatannya nih, Kang Ishak. Iya. Seperti apa nih? Boleh dijelaskan sedikit apakah perbedaan mendasar sebelumnya dengan yang lalu seperti itu? Oke, jadi untuk pembuatan bukti potong ya, untuk yang sekarang ini pada prinsipnya tidak ada perubahan ya. Tidak ada seperti perubahan. kita tahu seperti yang dulu yang diatur di Per 24 tahun 2021 yang melalui DJP online ya, seperti betul. itu dibandingkan dengan yang Kortex sekarang ya, dengan Per 11 ini diatur itu tidak ada perubahan yang mendasar seperti itu. Oh, baik. Ya, mungkin buat kawan pajak yang menangani hal ini mungkin tidak kesulitan ya. Dan Iya. selanjutnya untuk Kak familiar. Titin nih, ya. Terkait SPT Unifikasi nih, terkait perihal ketentuan pembayarannya di Per 11 ini, seperti apa nih Kak Titin nih? Oh, siap Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Iya. Jadi kawan pajak memang terdapat perbedaan ya antara DJP online, era Bupot Unifikasi di DJP online dengan sekarang era Bupot di Kortek. Di mana untuk pembayaran sebelumnya itu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi misalnya yang dulu itu masa April berarti harus disetor 10 Mei. 10 Mei. Sekarang dirubah jadi tanggal 15. Jadi yang masa April bisa disetorkan paling lambat tanggal 15 Mei. Baik. Itu baru untuk tanggal batas waktu penyetoran. Dan jika terdapat hari libur masih tetap sama sih. Oh, masih sama. Bisa hari kerja berikutnya. Jadi kayak berikutnya. kemarin nih 15 Juni kan Minggu tuh Mas Bayu. Iya. Berarti jatuh tempo untuk pembayaran PPh Unifikasi masa Mei itu adalah 16 Juni, begitu hari Seninnya. Baik. Nah, Iya. cuman ada satu yang mendasar sekali untuk pembayaran, yaitu crate billing. Crate billing. Ya, betul. Ketika crate billing di era Ibu Pot Unifikasi DJP online, itu kan dilakukan per jenis pajaknya. Per jenis pajak. Jadi untuk sewa pakainya 41124100 gitu. Untuk jasa 41124104 gitu ya. Bisa terjadi kesalahan kan gitu ya. Yang nanti Ibu Pot. Nah, untuk itu di Kortek tidak mungkin terjadi kesalahan setor seperti itu. Jadi yang misalnya yang harusnya 100 tersetor 104 itu tidak mungkin. Karena crate billing itu bersamaan dengan SPT. Oh, bersamaan SPT. Jadi crate billing akan terbentuk saat wajib pajak kawan pajak mensubmit SPT Unifikasi. Oh, iya. Iya, baik. Dan itu gelondongan Langsung. Kortek yang akan membentuk sendiri langsung billingnya. Oh iya, jadi mungkin saya tambahkan ya kawan pajak bahwa pertama untuk batas pembayarannya dari tanggal 10 sebelumnya menjadi tanggal 15. Dan kemudian untuk crate billingnya yang sebelumnya mungkin sebelum pelaporan SPT kita crate billing dulu baru masukin NTPN atau bukti PBK ke dalam sistem. Untuk Kortek ini kita akan bersamaan dengan submit dan langsung bayar dan lapor gitu ya. Ya, betul. Tidak bisa mandiri lagi. Ya. Baik, mungkin untuk ke Kang Ishak nih, ada boleh. pertanyaan terkait batas lapor nih ya. Batas lapornya ketentuan yang terbaru seperti apa? Ya, Per baik, 11. untuk yang ketentuan terbaru ya batas lapor itu tetap tanggal 20 bulan berikutnya ya, seperti itu. Tetap tanggal 20, baik. Ya, namun ya ketika
mengantisipasi untuk tadi sudah dijelaskan sama Mbak Titin adalah tanggal setor tanggal 15. Bagaimana kita mengantisipasi biar tidak telat atau bagaimana untuk setornya, kita bisa menggunakan deposit dengan kode 41161800. Jadi jeda dari tanggal 15 ke tanggal 20 itu ya. Jadi diantisipasi dengan kita melakukan pembayaran melalui deposit. Ketika pay and submit, kita memilih deposit seperti itu. Oh baik, untuk mengantisipasi keterlambatan lapor ya Kang Ishak. Baik, ini kita ada pertanyaan selanjutnya ke Kak Titin nih. Terkait penerbitan Bupot nih Kak Titin nih, bagaimana bisa digambarkan seperti itu, menunya itu seperti apa aja gitu ya, untuk secara ringkas di Korteknya ya. Kalau untuk penerbitan Bupot, jadi di Kortek ya, itu ada tetap di Bupot, menunya tetap Bupot, hanya ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu BPPU untuk pembuatan bukti potong unifikasi. Nanti kita tinggal memilih transaksinya apa. Nanti dia akan terbentuk otomatis, tarif semua otomatis. Jika ada SKB juga akan terbaca. Jika pakai fasilitas dia akan terbaca dan tarif akan menyesuaikan. Baik. Nah, yang kedua adalah di pembuatan Bupot mandiri gitu, Bupot sendiri kalau nggak salah, atau mandiri ya. Penyetoran Nah, sendiri, itu untuk transaksi-transaksi tertentu seperti deposito gitu ya, misalnya untuk bank. Ya, dia kan digunggung tuh, bayar gunggungan. Nah, itu pakai yang di store sendiri. Gitu ya. Atau untuk PPH pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Bagi perusahaan yang memang menyewakan, jadi perusahaan real estate yang dia yang menyewakan usahanya itu memang menyewakan sewa tanah dan bangunan. Jadi dia bikin Bupotnya di pembuatan Bupot sendiri. Yang disetor sendiri, penyetoran sendiri. Baik. Dan ada lagi satu lagi Mas Bayu, BPNR, yaitu bukti potong non resident. Itu untuk pembuatan bukti potong PPH pasal 26. Pasal 26. Wajib pajak luar negeri. Oke. Baik, selanjutnya ke Kang Ishak. Kang, ada pertanyaan, pembuatan Bupot ini jika tidak ada transaksi atau tidak ada yang harus dibayar, ketentuannya seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan Bapak Ibu kawan pajak. Jadi ketika pembuatan bukti potong yang tidak ada transaksi, tidak perlu dibuat bukti potong. Nah, terus bagaimana sih yang seharusnya tetap dibuat bukti potong? Yaitu ketika ada transaksi meskipun itu nihil ya, meskipun itu nihil tetap harus dibuat bukti potong. Seperti apa? Misalnya ketika bukti potong itu ketika yang dibuat tapi nihil, misalnya ketika ada fasilitas, misalnya ada surat keterangan bebas, misalnya dari si pemberi jasanya, misalnya dia mempunyai surat keterangan bebas PPH pasal 23 dan lain-lain, ataupun jika si pemberi jasanya yang lain itu mempunyai surat pernyataan atau surat keterangan ya, SK ya, misalnya PP 23 UMKM ya, ataupun penghasilannya di bawah 500 juta, ataupun ketika dia memperoleh fasilitas SKD WPLN yang menggunakan tax treaty ya, yang misalnya nihil seperti itu karena fasilitas itu, tapi itu tetap harus dibuat bukti potong seperti itu. Oke, baik. Jadi DPP-nya ada ya Kang ya? DPP-nya tetap ada ya, meskipun nilai PPH-nya aja yang disesuaikan ya. Iya, baik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ini ke Kak Titin nih, terkait ketentuan pembetulan SPT PPH unifikasi nih Kak. Apakah ada perubahan atau seperti apa nih ya untuk pembetulannya? Untuk pembuatan SPT pembetulan ya. Ya, itu tetap bisa dilakukan Mas Bayu ya. Dengan catatan belum dilakukan pemeriksaan. Oh iya, masih tetap berarti ya. Baik. Betul. Jadi untuk pembetulan SPT unifikasi sama seperti waktu masih di DJP online. Jadi bukti potongnya dulu yang disesuaikan. Oh, bukti potong. Ya, jadi misalnya ada pembatalan atau pembetulan bukti potong, berarti bukti potongnya dulu dibuat. Oh, baik. Baru meng-create SPT pembetulan. Oh iya, baik. Baik, kemudian nih ke Kang Ishak nih, terkait masih ada kaitannya mungkin nih pembetulan Bupotnya nih, seperti apa ketentuannya nih? Baik. Iya. Maksudnya pembuatan bukti potong pembuatan yang terjadi mengakibatkan mungkin bisa lebihan bayar seperti itu kan, dengan adanya
penggantian ataupun pembatalan bukti potong. Ya, pembetulan atau pembatalan ya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pembuatan bukti potong atau karena ada pembetulan atau pembatalan ya, terjadi kelebihan bayar seperti itu, tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Akhirnya kan kita buat SPT pembetulan ya, seperti itu. Baik itu pada prakteknya ketika kita buat bukti potong tentu berdasarkan KJS-nya ataupun kode objek pajaknya itu ada yang jadi kurang bayar atau lebih bayar. Nah, jadi posisi lebih bayar ini tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi harus melalui pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi ketika di SPT induk, SPT unifikasi itu ada misalnya untuk pasal 23-nya ada lebih bayar dan pasal 4 ayat 2-nya kurang bayar seperti itu, dan lebih bayar ini nanti harus dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Tidak boleh dibuat pemindah bukuan seperti itu. Oh, baik. Perbedaan sama sebelumnya ya Kang. Betul. Ya. Kalau sebelumnya kan bisa dilakukan pemindah bukuan. Betul, ya. iya. Sekarang tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Iya, baik, mungkin yang terakhir nih untuk Kak Titi nih terkait SPT unifikasi. Untuk ini ada wajib pajak menanyakan begini Kak. Jadi ketika wajib pajak itu bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri di mana mereka punya DJT ataupun COR nih. Bagaimana perlakuan di Korteknya nih, Pak? Jadi untuk pembuatan bupot jelas ya, nanti tetap di kolom BPNR non residen. Nanti ketika ada COR atau DJT ya, itu harus sudah terekam dulu di Kortek si DJT-nya itu. Perekaman bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri, atau misalnya ada si WP luar negeri ini udah bertransaksi nih dengan wajib pajak lainnya, misalnya masa Januari dia udah bertransaksi dengan PTA, terus PTB bulan Februari nih mau bertransaksi juga sama si WPLN yang sama. Ketika si PTA sudah input BPNR-nya itu COR-nya atau DJT-nya, ini tinggal ngambil datanya aja. Tidak perlu merekam. Tidak perlu merekam lagi ya kalau sudah pernah bertransaksi. Cuman ada satu Mas Bayu yang selama ini menjadi kendala ya. Sebenarnya sih itu bukan kendala ya, cuman karena memang banyak yang ditanyakan ya ke kita ya di helpdesk itu, ini kok case-nya masih on proses gitu, tidak close gitu. Jadi kawan pajak mohon dipastikan ketika menginput DJT atau COR ya, Certificate of Resident dari wajib pajak luar negeri itu, di alur kasus itu sudah sampai tulisannya N atau selesai. Ya. Betul. N atau selesai ya. Kalau masih bisa lanjut itu berarti prosesnya itu nggak akan selesai. Jadi pastikan sampai alur kasusnya selesai dan tidak ada approval dari KPP. Jadi otomatis dia akan keluar dari Kortek wajib pajak. Baik. Jadi sampai dapat bukti pendaftarannya itu, SKD-nya, betul, SKD yang sudah didaftarkannya itu dapat, itu tidak ada proses di KPP sama sekali. Jadi langsung di Kortek wajib pajak dan pastikan proses alurnya N atau selesai. Alur kasusnya sudah N. Oke, baik. Sebentar Mas Bayu sedikit. Terus ditanya, ini Bu kalau BPI-nya nggak ada nih, udah close-nya. Udah close nih, cuman itunya nggak ada nih. Tolong lihat di portal saya di dokumen, biasanya sudah ada di situ. SK-nya. Ya, COR-nya, betul. Ya. Baik kawan pajak, mungkin demikian obrolan singkat kami terkait SPT unifikasi. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kawan pajak membutuhkan bantuan dan atau pertanyaan terkait SPT unifikasi dapat menghubungi helpdesk KPP PMB. Ya, mungkin demikian. Ada yang mau ditambahkan narasumber? Cukup kayaknya. Sudah jelas, soalnya bukan hal yang hal yang baru gitu loh. Saya hanya menegaskan. Iya. Baik. Dari Cikini ke Bungorasi, sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara Ngocek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.